Selamat datang di Indonesia, negeri di mana ormas tumbuh lebih cepat dari warung kopi. Dan meskipun Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tapi ormas kadang lebih kuat dari hukum itu sendiri. Jangan heran kalau setiap hari ada ormas baru lahir. Ormas cinta damai, ormas penjaga moral bangsa, hingga ormas tukang menyegel perusahaan atas nama hukum. Semua ada di negeri ini. Tapi jangan terkecoh, karena ada satu benang merah yang menyatukan mereka, yaitu kedekatan pada kekuasaan dan ketebalan dompet siapa yang mereka bela. Untuk membahas masalah ini, tonton video selengkapnya di channel ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal sebagai negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa, serta jutaan organisasi masyarakat atau ormas. Ormas yang katanya lahir dari semangat rakyat, ternyata kenyataannya sering lebih sibuk menjaga kepentingan orang-orang berduit daripada memperjuangkan suara mereka yang tak terdengar. Ormas di Indonesia seperti warung kopi, mudah didirikan, cepat ramai, dan bisa jadi tempat segala transaksi, dari urusan moral sampai bisnis hukum, dari aksi sosial sampai order tekanan politik. Bahkan kalau kamu punya cukup modal, ormas bisa jadi senjata ampuh untuk menyerang, membela, atau sekedar menciptakan kegaduhan terencana. Dulu ormas dibentuk untuk menjadi penyambung lidah rakyat, tetapi kini banyak ormas justru menjadi perpanjangan tangan elit. Mereka bisa berdiri gagah membela pengusaha hitam, membungkam aktivis, atau bahkan menghalalkan ketidakadilan, asal bayarannya pas dan sesuai. Ketika seorang pejabat atau konglomerat tersandung hukum, ormas langsung muncul, membela, menjerit, menuduh. Ini kriminalisasi, katanya. Ini serangan terhadap ulama. Ini upaya menjatuhkan tokoh nasional. Padahal yang dibela adalah tersangka korupsi yang sudah merampas hak rakyat bertahun-tahun. Lucunya, ketika rakyat kecil rumahnya digusur, tanahnya diserobot, atau dibungkam karena kritik, mana suara ormas? Sepi. Mereka lebih sibuk menghadiri konferensi pers, merilis pernyataan dukungan ke penguasa, dan ikut meramaikan narasi-narasi kosong. Ormas kini tak ubahnya outsourcing kekuasaan. Negara tinggal diam karena ormas sudah cukup jadi tameng dan tukang intimidasi. Dengan anggaran hibah APBD dan atau APBN, ormas bisa hidup nyaman. Dan ironinya, rakyat sendiri ikut membiayai mereka untuk membungkam rakyat lainnya. Tak jarang ormas digunakan untuk menciptakan tekanan hukum, ingin membungkam tokoh-tokoh kritis. Kirim ormas.
ingin menggagalkan diskusi buku atau film, kirim ormas. Ingin mengusir warga yang tak sejalan, kirim ormas. Tinggal pasang slogan demi stabilitas bangsa. Padahal stabilitas itu hanya topeng. Yang dijaga bukan bangsa, tapi kepentingan pemodal. Ini bukan dongeng distopia. Ini Indonesia, negeri demokrasi formal. Tapi dalam praktek, suara terbanyak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak dan paling besar amplopnya. Kita mulai sulit membedakan mana ormas yang benar-benar murni memperjuangkan keadilan dan mana ormas yang cuma maklar berkedok perjuangan. Mereka yang dulu bersumpah untuk melindungi nilai bangsa, kini menjadi juru bicara penguasa dan sponsor pribadi. Tidak sedikit ormas yang sudah memposisikan dirinya sebagai partai politik bayangan, menjual dukungan saat pemilihan umum, mengatur suara massa, menyewa pengaruh sosial dan jabatan atau proyek. Bahkan pemilu kini terasa seperti pasar malam. Yang menang bukan yang paling berintegritas, tapi yang paling banyak endorsement dari ormas-ormas bayaran. Sementara itu, rakyat terus menunggu suara mereka disalurkan, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Karena di negeri sejuta ormas, yang miskin tak punya corong, yang tertindas tak punya panggung. Indonesia hari ini bukan kekurangan ormas, tapi kekurangan ormas yang benar-benar berdiri di sisi rakyat. Dan jika hari ini suara kebenaran dikalahkan oleh suara yang dibayar, maka kita semua sedang hidup dalam sistem demokrasi palsu yang hanya mengizinkan orang-orang berduit untuk bersuara keras, sementara yang lain cukup diam dan bayar pajak. Kalau kamu masih percaya bahwa suara rakyat seharusnya lebih penting dari suara organisasi masyarakat pesanan, klik like, share, dan subscribe. Karena diam adalah cara paling cepat menyerahkan negeri ini kepada mereka yang hanya peduli pada kekuasaan dan rupiah.